Gue dulu adalah orang yang bilang banyak pelajaran di sekolah itu nggak applicable dalam dunia nyata dan nggak menyiapkan kita untuk dunia yang akan kita hadapi di masa depan. Dulu gue benci banget yang namanya sejarah. Gue rasa itu bisa kita pelajari sendiri. Tapi semakin gue tua, makin gue memahami bahwa fungsi utama pelajaran sejarah adalah biar kita belajar supaya sejarah itu nggak keulang lagi, supaya kita tahu tanda-tandanya dan luka yang sudah ada di masa lalu. So, semoga konten hari ini bisa banyak yang kalian tarik, mulai dari strategi propaganda, betapa bahayanya suatu ideologi yang didoktrin dari kecil, dan saat manusia itu sudah kepepet. Jadi di sini kita ngebahas masalah ideologi itu sulit untuk mati. Kita tahu kalau ideologi, terutama yang udah didoktrin dari kecil, sulit banget untuk dirubah. Salah satu ideologi yang paling seram yang akan kita bahas hari ini itu adalah Nazi. Ideologi yang berkembang sampai saat ini dan detik ini dan menimbulkan banyak turunan dalam bentuk white supremacy, anti-Semitism, dan neo-Nazi. Tentunya ini cuma rangkuman yang bisa gue kasih kepada kalian. Untuk lebih detail, kalian harus research sendiri, di mana nanti ada banyak link-link yang akan gue taruh di deskripsi. Jadi sebelum gue bahas panjang lebar, kita harus tahu dulu gimana Nazi ini bisa rise to power. Semua diawali oleh suatu partai yang dibentuk pada tahun 1919, bernama The Nationalist Socialist German Workers' Party, atau lebih sering dikenal dengan Partai Nazi. Jadi di sini ada suatu murid kesenian amatir dan veteran yang bergabung ke German Worker Party dengan nama Adolf Hitler. Disinilah awal mula perubahan drastis yang dampaknya kerasa di seluruh dunia dan wafatnya 74 juta jiwa di tangan rezim Nazi yang hanya dalam kurun waktu 6 tahun. Yang jadi pertanyaan, kenapa Jerman, suatu negara demokratis, bisa jatuh ke tangan seorang diktator tiran? Ini semua bisa kita telusuri kepada kekalahan Jerman di Perang Dunia yang Pertama, di mana Jerman menanggung banyak hal dari hasil Versailles Treaty, di mana Jerman diharuskan untuk menandatangani perjanjiannya, di mana mereka harus melepaskan tanah mereka, menurunkan jumlah pasukan mereka, dan tentunya membayar biaya kerusakan yang dihasilkan oleh mereka. Tapi tentunya ini adalah hal yang normal, permintaan yang normal terutama dari para korbannya. Tapi ini punya dampak besar bagi Jerman, negara yang mulai menurun ekonominya. Hal ini ngebuat para penduduk dan pendukung Jerman itu menjadi takut kalau negaranya justru bakal krisis dan malah akan menuju kehancuran negaranya. Mereka ngerasa kalau pemimpin di Jerman itu nggak bisa ngejaga negaranya, ngerasa mereka mengkhianati negaranya. Jadi di sini para ultranasionalis atau nasionalis ekstrim Jerman merasa kalau para pemimpin Jerman mengkhianati negaranya. Di masa kelam ini, seorang Adolf Hitler ini muncul dengan kemampuan public speaking yang sangat-sangat efektif. Di sini dia menyebutkan perlunya Jerman yang bersatu, menyatu dan punya satu suara, dan kalau kehancuran Jerman dan kemunduran Jerman semenjak Versailles Treaty, ini semuanya disebabkan oleh orang-orang Yahudi. Kebencian Hitler dengan kaum Yahudi pada dasarnya adalah bentuk anti-Semitism. Jadi bukan Hitler yang membenci Yahudi, tapi ini kita tahu udah dari lama terbentuk dari abad pertengahan. Dari dulu orang Yahudi ini dibenci, tapi dipaksakan ke agama baru, sampai dilihat kalau mereka ini adalah turunan orang-orang kelas bawah. Tapi Hitler yang mengenalkan kebencian dan ancaman orang Yahudi di tahun 1950-an ini secara massal. Sebenarnya agak sulit untuk kita bisa lihat asal-muasal kebenciannya Hitler terhadap kaum Yahudi. Kalau kita lihat dari buku Mein Kampf, kita bisa lihat kebenciannya sudah ada sejak dia jadi pelukis di Vienna. Tapi kebencian ini udah ada sejak awal. Mungkin dia ngeliat orang Yahudi sebagai suatu pelarian untuk kebenciannya. Dia ngeliat kalau orang Yahudi itu berperan dalam studi demokrat, dalam studi komunisme dan kapitalisme. Dia punya konspirasi kalau Yahudi punya peran dalam apa yang rusak di dunia, dan orang Yahudi berusaha untuk menguasai dunia. Dia melihat kalau orang Yahudi adalah penyakit yang harus dibasmi. Dia lihat bahwa orang Yahudi mengontrol dunia melalui kekuatan finansial. Dari sini kebenciannya terhadap kapitalisme sebagai alat orang Yahudi ini timbul. Ditambah lagi saat jadi tentara, Hitler itu diajarkan tentang paham komunisme yang harus dilawan. Dia melihat komunisme berasal dari orang Yahudi juga, walaupun sebenarnya nggak banyak orang Yahudi sebagai pelopor komunisme itu sendiri. Tapi kebencian Hitler dengan ras tertentu nggak cuma pada Yahudi, tapi juga kepada orang-orang Slavik, orang kulit hitam, orang Arab, orang Asia dianggap ras yang lebih rendah daripada mereka. Dan menurut Hitler, ras manusia puncaknya ini adalah Northern Nordic atau Aryan. Tapi Hitler mengkecualikan, ini adalah ras Cina atau Jepang yang dianggap oleh Hitler sebagai sejajar. Nah, kebencian Hitler terhadap Yahudi juga dijadikannya sebagai suatu alat, di mana negaranya pada saat kondisi krisis dan orang itu sudah lelah, nggak punya harapan dan punya kekecewaan tinggi. Untuk bisa bersatu lagi memerlukan satu common enemy, satu musuh yang semua orang bisa terima dan terlihat masuk akal. Ini kembali ke psikologi manusia. Saat terpojok, secercah harapan apapun yang kita bisa lihat akan kita telan. Di tahun 1923, Hitler bersama para pendukungnya berusaha untuk menggulingkan pemerintah. Tapi upaya ini gagal dan Hitler dipenjara.
Tapi justru upaya ini yang bikin Hitler semakin terkenal di seluruh Jerman, dan puncaknya di tahun 1929 saat Great Depression muncul dan ekonomi Jerman runtuh habis. Dalam waktu singkat, ini meninggalkan jutaan orang tanpa pekerjaan. Nah, di saat ini masa depresi bagi satu negara ini lebih buruk dari apa yang dilakukan oleh pemerintah Jerman saat tanda tangan perjanjian atau Treaty of Versailles. Hitler tentunya melihat ini sebagai suatu bentuk kesempatan dan mengkritik penuh pemerintah, terutama mengkritik kalau demokrasi itu terbukti nggak berjalan. Dan dia berjanji untuk membalikan Jerman ke masa kejayaannya. Hal ini tentunya ngebakar semua semangat yang dimiliki oleh masyarakat yang mengalami Great Depression, menimbulkan suatu kepercayaan dan harapan. Di tahun 1932, partainya Hitler berhasil menduduki mayoritas bangku parlemen dan Hitler menyalonkan diri untuk jadi presiden. Walau dia nggak kepilih, tapi Presiden Jerman menaruh Hitler sebagai Chancellor, kepala pemerintah Jerman. Nah, sebagai Chancellor, Hitler ini meningkatkan kekuatan militer Jerman, melebihi dari perjanjian Versailles yang udah ditandatangani. Hitler juga nge-ban semua partai yang melawan partai Nazi, dan para military group yang dibentuk oleh Hitler memiliki tujuan untuk ngebungkam dan ngebunuh semua orang yang protes dan melawan Hitler. Untuk melawan ini semua, Hitler ngebangun yang namanya propaganda department dalam bentuk poster, buku, dan film yang ngedukung Hitler, memberikan kebaikan dan segala hal positif yang Hitler bawa, dan tentunya dengan menjanjikan masa depan Jerman yang jauh lebih baik. Selain itu, Hitler juga ngebentuk yang namanya Gestapo, secret police yang berfungsi untuk memata-matai penduduk Jerman, dan mereka ini adalah satuan tanpa seragam dan fungsi utamanya adalah mengawasi semua gerak-gerik masyarakat yang punya ide atau punya ideologi dalam melawan pemerintahannya Nazi Jerman. Setelah Presiden Jerman Hindenburg meninggal, Hitler ini menyatakan dirinya sebagai Führer, menjadi seorang diktator absolut. Di bawah kepemimpinannya Hitler, Jerman dibangun untuk mendominasi dunia, dan yang memulai terjadinya Perang Dunia Kedua. Pencetusnya ini adalah saat Jerman menginvasi Polandia di tahun 1939. Tujuan utama Hitler menginvasi Polandia adalah dengan tujuan Lebensraum, yang artinya living space atau tempat tinggal. Ia ingin menciptakan lahan lebih luas bagi Jerman dan pertumbuhan Jerman yang lebih besar lagi. Kemudian hal ini meluas ke Denmark, dan ini untuk alasan strategis bagi Jerman. Walaupun di Denmark bahasa Jerman banyak digunakan terutama di wilayah selatan. Dari sini Nazi Jerman itu melanjutkan ekspansinya ke Norwegia. Dan alasan utama di sini adalah untuk menjaga jalur ekonomi. Norwegia punya pelabuhan yang punya akses ke Atlantik Utara, yang artinya jadi jalur penting untuk rute di Eropa, dan juga dekat juga dengan Swedia yang punya akses kepada pertambangan mineral. Nah, di tahun yang sama, Jerman juga menginvasi Belgia, Belanda, Luxembourg, dan Perancis. Di sini kita bisa lihat kalau ekspansi Jerman ini sangat-sangat cepat, dan tentunya kita hari ini nggak akan ngebahas tentang strategi perang, kekuatan militer, dan kemajuan sains yang dilakukan oleh Jerman. Ini bisa dibahas di topik lain, tapi yang perlu dipahami dan kalian ingat, ini semua diawali oleh keputusasaan dan Great Depression suatu negara, dicetus oleh satu ideologi dan didorong oleh seseorang yang sangat-sangat karismatik. Sekarang kita harus membahas bagaimana Jerman ini akhirnya bisa runtuh. Keruntuhan Jerman diawali dengan kemampuan militer Allies yang didongkrak oleh Amerika Serikat. Jadi kemampuan produksi AS ini benar-benar tinggi banget. Semua produsen atau pabrik di Amerika Serikat ini bisa dirubah menjadi pabrik militer dalam hitungan jam. Produksi pesawat tempur AS ini melonjak jauh. Dan kalau kita lihat dibandingkan dengan Jerman, di tahun 42 produksinya adalah 26.000. Di tahun 43 dan 44, 40.000 pesawat tempur. Nah, kalau kita bandingkan dengan Amerika Serikat yang bisa produksi 48.000 di tahun 32, 86.000 di tahun 43, dan 114.000 di tahun 1944. Jadi dari segi ini kita bisa melihat kalau kemampuan Jerman untuk memproduksi kemampuan alutsistanya sudah tertinggal jauh. Belum lagi kita melihat kalau Jerman juga harus melawan Soviet. Nah, sekarang kita juga harus melihat pertimbangan bahwa Jerman juga melakukan perperangan di bagian timur. Besarnya pasukan dan alutsista Soviet yang terkesan tanpa batas. Kita bisa mengambil contoh misalnya Katyusha rocket launcher atau Stalin's organ. Walaupun kalah teknologi dibandingkan Tiger dan Panther tanks, Katyusha ini gampang banget dan cepet banget dan gampang banget untuk diproduksi. Cuman memerlukan suatu truk, tapi damage dan pukulan moral yang dihasilkan itu sangat-sangat tinggi. Pukulan moral yang menurut gue sama dengan suara yang dihasilkan oleh pesawat Stuka. Suara yang meninggalkan banyak PTSD oleh para veteran Perang Dunia Kedua. Suara yang dihasilkan oleh Stalin's organ memiliki pukulan moral yang sama. Dari sinilah hancurnya moral tentara Jerman, keterbatasan sumber daya, terpecah untuk perang di berbagai wilayah, melawan allies di barat dan Soviet di timur. Jadi jumlah produksi militer nggak bisa mengejar satu lawan, apalagi melawan dua. Ditambah lagi mereka nggak mampu mendapatkan suplai bahan bakar untuk segala keperluan tank dan pesawatnya Jerman.
Jadi alasan mereka dengan ekspansi terlalu cepat ini menyebabkan keterbatasan. Disinilah jatuhnya masa kepemimpinan Hitler serta kekuasaan Nazi Germany. Tapi yang kalian perlu pahami adalah walaupun simbol atau tokoh yang ngebangun paham Nazi tumbang, ideologinya masih berlanjut sampai saat ini. Bahkan kampung Nazi masih ada dan hidup dengan normal di Amerika Selatan. Ini bukanlah teori konspirasi, tapi kenyataan bahwa adanya wilayah Nazi yang masih berkembang, di mana seluruh penduduknya masih percaya dan hidup di bawah ideologi Nazi tersebut. Ini adalah topik di lain waktu. In the meantime, ini adalah sejarah singkat bagaimana ideologi Nazi itu bisa tumbuh, runtuh, dan masih bisa hidup hingga saat ini.